Shalom, sahabat rohani yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita akan belajar dalam kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Efesus pasalnya yang pertama ayat 15 sampai dengan 23. Di dalam pembacaan ini Rasul Paulus tidak hanya menyingkapkan kebenaran teologis tentang supremasi dari Kristus, tetapi juga ini menunjukkan bagaimana kebenaran itu harus diwujudkan secara praktis dalam kehidupan orang percaya. Ketika Yesus diakui sebagai kepala atas segala yang ada, maka setiap aspek kehidupan kita harus tunduk di bawah otoritas dan pimpinannya. Mari kita belajar dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Di dalam ayat yang ke-15, Paulus memuji jemaat Efesus karena iman mereka kepada Tuhan Yesus dan kasih mereka kepada semua orang kudus. Iman yang sejati menandakan hubungan vertikal dengan Kristus sebagai kepala, sedangkan kasih mencerminkan hubungan horizontal dengan sesama sebagai anggota tubuh Kristus. Dalam kehidupan praktis, pengakuan bahwa Kristus adalah sebagai kepala atau pemimpin menuntun kita untuk hidup dalam ketaatan kepada firman-Nya dan menyalurkan kasih itu dalam tindakan nyata, yaitu dengan mengampuni, menolong, dan melayani dengan kerendahan hati. Ketika kita mengasihi sesama, kita sedang memancarkan karakter bahwa kita sedang dipimpin oleh Yesus Kristus di dalam kehidupan kita ini. Sahabat rohani yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, realitas masa kini bahwa iman dan kasih itu hanya bersifat situasional atau tergantung dari keadaan kita. Tetapi dalam pembacaan ini mau mengingatkan kita, iman dan kasih itu harus senantiasa bersifat relasional. Tidak tergantung pada kondisi apapun, iman dan kasih itu tetap kita wujudkan dalam kehidupan kita setiap hari. Artinya, kondisi apapun yang saat ini sedang kita alami, maupun itu dalam pergumulan, dalam keluarga, pekerjaan, maupun dalam organisasi, iman dan kasih itu tetap kita wujudkan dalam perjalanan kehidupan ini. Jangan oleh karena hal-hal yang demikian, maka iman dan kasih itu mulai memudar dalam kehidupan kita. Ingat, sebagai orang percaya kita berada di bawah otoritas kuasa dari Kristus itu sendiri. Sehingga jangan ragu untuk mempraktekkan iman dan kasih itu dalam kehidupan kita setiap hari. Yang kedua adalah ucapan syukur dan doa. Paulus mau meneladankan kehidupan yang selalu bersyukur dan berdoa bagi jemaat di ayatnya ke-16. Ucapan syukur menunjukkan sikap hati yang menyadari bahwa segala sesuatu berasal dari Kristus yang berdaulat. Doa menjadi saluran relasi yang hidup dengan Sang Kepala, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Tempat kita menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Yesus Kristus itu sendiri. Secara praktis, orang percaya yang menundukkan diri kepada Kristus akan memiliki hati yang penuh syukur dalam segala keadaan. Karena tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini maupun kehidupan kita merupakan otoritas di bawah kendali oleh Allah itu sendiri. Ini menunjukkan bahwa kita akan tekun berdoa bukan hanya memohon berkat, tetapi juga mencari pengenalan yang lebih dalam akan Kristus dan kehendak-Nya. Sahabat rohani yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, terkadang dalam kita mau memanjatkan setiap doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, itu hanya bersifat dari apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi kepentingan diri kita sendiri. Tetapi firman Tuhan pada saat ini mau mengajak kita bahwa setiap kali kita berdoa, yang menjadi pokok utama dalam doa yang kita ungkapkan adalah rasa syukur itu kita sendiri. Karena pertama apa? Kita sebagai orang percaya telah dipilih, telah ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi bagian dari karya keselamatannya. Untuk itulah yang senantiasa menjadi esensi utama dalam kita berdoa, yaitu mengucap syukur atas hal tersebut. Dan yang kedua adalah kita terus memohon di dalam doa agar kita semakin mengenal siapa itu Yesus Kristus dalam kehidupan ini. Melalui tuntunan kuasa Roh Kudus, kita akan dimampukan untuk mengenal siapa sebenarnya itu Tuhan
dan juru selamat kita yang hidup, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Yang ketiga adalah baru permohonan kepentingan pribadi kita. Dengan demikian, esensi dari doa itu benar-benar bermakna di dalam kehidupan kita sendiri. Hal yang selanjutnya yang mau ditekankan Rasul Paulus dalam pembacaan ini adalah hikmat dan wahyu. Paulus berdoa agar jemaat menerima roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Allah dengan benar. Ayat 17. Hikmat di sini bukan sekedar kecerdikan manusia, tetapi kemampuan rohani untuk melihat segala sesuatu dari cara pandang Kristus sebagai kepala atau sebagai pemimpin. Wahyu berarti pencerahan dari Roh Kudus untuk memahami kebenaran Allah yang sebelumnya tersembunyi. Dalam kehidupan sehari-hari, hal ini mengingatkan kita bahwa untuk tidak mengandalkan akal kita semata, melainkan memohon agar setiap keputusan, langkah, dan pelayanan kita dipimpin oleh hikmat yang berasal daripada Tuhan. Gereja dan orang percaya yang tunduk pada kepemimpinan Kristus akan mencari pandangannya lebih dari pandangan dunia. Kemudian hal yang selanjutnya yang ditekankan oleh Rasul Paulus dalam pembacaan ini adalah mata hati yang diterangi. Paulus berdoa agar mata hati jemaat diterangi supaya mereka mengerti pengharapan panggilan Allah dan kuasa kebangkitan Kristus. Ayat yang ke-18 sampai dengan 20. Penerangan mata hati berarti hidup yang terbuka terhadap kebenaran dan dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kita mampu melihat kuasa dan kasih Kristus bekerja dalam hidup kita. Secara praktis hal ini mau mengajarkan kita untuk memiliki pandangan iman, melihat hidup bukan dari situasi dunia, melainkan dari posisi Kristus yang sudah menang dan memerintah. Dengan mata hati yang diterangi, kita belajar percaya bahwa tidak ada kuasa dunia yang melebihi kuasa Kristus sebagai kepala atas segala yang ada. Dan yang kelima adalah Paulus mau menutup bagian ini dengan menegaskan bahwa Allah telah menempatkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus dan menjadikan Dia sebagai kepala atas gereja. Ayat 22 sampai dengan 23. Berarti hidup di bawah otoritas Kristus. Dalam praktik iman, hal ini berarti segala aspek kehidupan kita, baik itu pekerjaan kita, keluarga kita, pelayanan kita, bahkan pun setiap keputusan-keputusan kecil, terlebih lagi setiap pergumulan kita harus diarahkan oleh kehendak Kristus. Gereja yang hidup di bawah kepemimpinan Kristus akan menjadi cerminan kuasa dan kasih-Nya di dunia. Bukan gereja yang berpusat pada manusia, tetapi pada Kristus memenuhi segala sesuatu. Sahabat rohani yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan ini mau mengajarkan kita bahwa mengakui Yesus Kristus sebagai kepala dari segala yang ada bukan hanya sebatas pengakuan iman saja, tetapi gaya hidup yang nyata. Iman menuntun kita untuk percaya dan taat, sedangkan kasih memanggil kita untuk melayani. Dan di dalam ucapan syukur dan doa memelihara relasi kita dengan Tuhan, sedangkan hikmat dan wahyu membimbing kita dalam setiap keputusan. Dan mata hati yang diterangi oleh kuasa Roh Kudus membuat kita hidup dalam pengharapan yang kokoh dalam kasih Yesus Kristus itu sendiri. Semuanya itu bermuara pada satu hal, yaitu hidup yang berpusat pada Kristus, tunduk di bawah kuasa-Nya, dan menjadi saluran kemuliaan di dunia ini maupun dimanapun kita pergi dan berada. Identitas kita sebagai orang yang pilihan Allah, sebagai orang yang menerima keselamatan itu tetap senantiasa menjadi bagian dalam perjalanan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dan shalom.